Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Musalla Baitur Rahim, khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Abdul Amir SPDI. Saya hormati segenap pengurus RT, segenap pengurus RW, para ustaz yang saya hormati, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua, para pemuda-pemudi, jamaah Musalla Baitur Rahim, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, sampailah kita di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah, yakni bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sampai kita di bulan Ramadan. Berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa maksimal di bulan ini. Diberikan Allah Ta'ala kesempatan. Tahun lalu sahabat kita bersama dengan kita, musuh kita tercinta, ada yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah tahsin saya yang berada di sekitar saya, Allah bimbing. Bersama kita sekarang tidak bersama. Berarti kalau masih dikasih makan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan dengan baik untuk diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi sekali ketika diberikan nikmat Allah Ta'ala, sampainya usianya di bulan ini dia nggak bisa maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat sering diulang-ulang oleh para ustaz, para mubalik, diulang-ulang terus nih sampai kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Disuruh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau nggak tanpa iman, sulit sekali orang melaksanakan ibadah di bulan ini. Kalau nggak benar iman, berat rasanya. Ya. Tapi karena benar iman, ini perintah Allah. Ya, perintah Allah yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Ini dengan syarat-syarat tertentu dalam kita kan, diberikan kesehatan, mampuan, ya kan? Kemudian tidak berusaha dan lain-lain. Itu kalau kita punya syarat-syarat itu, maka berusaha kita mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Maka hikmah daripada pelaksanaan puasa Ramadan pertama adalah itu sebagai barometer kejujuran iman seseorang. Nah, hikmah kita puasa. Kenapa puasa Ustaz? Kok kita puasa sih? Ya, yang pertama, dengan kita berpuasa itu menunjukkan barometer kejujuran keimanan seseorang. Karena yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Karena kalau enggak seruan ini enggak disambut sama orang-orang yang beriman, ya rugi sekali. Ya. Kita yang
hikmah tentunya memasang pendengaran kita dengan sebaik-baiknya karena ada perintah Allah yang harus kita kerjakan. Ini yang pertama. Hikmah dalam lagi berpuasa pertama, barometer kejujuran iman sholat. Yang kedua, kenapa kita mesti berpuasa? Ustaz, hikmahnya apa sih? Ini kan 11 bulan ini kita pagi makan, siang makan, sore makan, malam permakan lagi, belum cemilan, belum minumannya banyak banget itu. Nah, 11 bulan perut kita terisi penuh dengan makanan. Maka hikmah dalam adanya puasa ini mengistirahatkan pencernaan kita. Punya hak tuh, kita berikan haknya untuk beristirahat. Maka diganti makannya pas waktu sahur sama ketika berbuka. Yang mau nambah nanti yang mau ya, nasi segala macam nanti boleh lagi. Mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Yang kedua, kesehatan badan. Ya. Yang ketiga adalah melembutkan, melunakkan hati kita. Ini puasa. Ya. Kalian dilatih bukan cuma menahan lapar, menahan haus saja, tapi semuanya bisa kita jaga, ya, termasuk jihadun nafs. Ya. Semuanya kita jaga. Ya, kita meningkat dong. Ya, jangan cuma bisa menahan lapar, menahan haus saja. Meningkat ketingkatan yang kedua, yakni menahan semua anggota badan kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pembatalan daripada puasa. Jadi itu sudah tingkat pertama sudah lewat tuh. Tingkatan kedua kita berusaha tahun ini nih, ya, menahan lisan kita, pendengaran kita, ya, mata kita, semuanya kita jaga dari hal-hal yang bisa mengurangi daripada pahala puasa kita, yang bisa mengotori puasa kita, yang bisa menghapuskan daripada pahala amal puasa kita. Ya, tentu butuh proses. Sekarang udah malam keberapa nih? Malam ke 10. Puasa pertama, ya, ke-11an semua ikut semua nih, ya. Persib Bandung, Persebaya, Persija, semua ada semua nih, ya. Semua ikut semua nih. Nanti masuk ke puasa yang kedua, puasa makfirah. Nah, mulai ya tuh. Afat kasabnya itu udah mulai maju begini. Tapi alhamdulillah nih deh, di musola kita alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah. Istiqomah sampai malam terakhir, amin ya Allah, amin ya. Terus grafik kita upayakan naik. Amin Allahumma amin. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, terus sampai dengan malam terakhir. Kita upayakan naik grafik kita. Dan selanjutnya hikmah yang ketiga, kenapa kita berpuasa? Karena seorang muslim itu mungkin akan mengalami namanya kejenuhan-kejenuhan. Maka Islam mengajarkan, ya, ada berbagai macam variasi ibadah. Ibadah lisan, zikir, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Baca Al-Quran dengan lisan. Ibadah badan juga dengan lisan juga. Allahu Akbar, sholat, gerakan badan, ibadah berupa badan. Ya, ibadahnya jiwa adanya puasa. Badan dengan harta juga namanya ibadah. Makan harta juga, gerakan juga, ada sa'i, ada kuat, juga mengurus fisik. Nah, dalam Islam seperti itu. Nah, kita di sini puasa berarti ibadah jiwa kita. Nah, kan daripada hawa nafsu. Tadinya pengen makan banyak, buat puasa nih. Pengen makan banyak nih. Itu awal kita tuh. Tapi begitu makan, tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya, minum. Alhamdulillah tuh. Jadi yang pengen apa-apa tuh hilang. Oh, berkahnya bulan Ramadan. Tuh. Tuh itu apa tuh? Apa tuh jihad nafs? Jihad melawan nafsu. Dan juga kenapa kita berpuasa, hikmahnya tadi dari antaranya adalah melatih kesabaran kita, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar. Ya kan, dari mulai hidup, ya, subuh kan, kita udah nggak boleh makan, minum dan lain-lain, ya, menahan diri dari segala sesuatu dari hal
yang membatalkan puasa, dari hal yang mengurangi pahala puasa, dari hal yang bisa mengotori puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari di sebelah barat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, sabar. Sampai halal atau haram? Halal. Tapi begitu jam 7 jadi haram. Nggak boleh, tunggu nanti pada maghrib. Sabar. Buka kulkas, waduh ada jus mangga nih. Nanti dulu, baru jam apa? Baru jam 3 sore. Kita dulu sabar. Nunggu duduk maghrib dulu. Sabar. Melatih kesabaran, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Hikmah adanya puasa tadi adalah agar kita bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tarawih sabar nggak? 3 Ustaz, sabar. Apa imamnya lama? Sabar Ustaz. Sabar. Dari mana? Cibarusah. Lama nggak? Lama. Sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Tuh. Maka kita merasakan di sini ya, teman ini jadikan buat menjadi ibadah itu menjadi buat kita itu tidak ada kejenuhan, tidak ada rasa bosan. Rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Karena Allah cepat datang, tapi kitanya nih bisa ketemu apa enggak? Nggak tahu. Nah, lagi nih, tunggu kesempatan ketemu sama Allah, gunakanlah dengan baik, diisi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini kultum, kuliah terserah antum. Ya, tadi kata DKM, kultum aja Ustaz, kuliah terserah antum. Ya, 7 menit udah lewat, jadi kultum aja dah. 11 menit udah lewat dikit, nggak apa-apa ya. Tapi yang intinya adalah yang singkat ini memberikan kita motivasi, ya. Kita disampaikan umurnya di sini sama Allah Taala, sampainya umur, ya di Ramadan kita maksimalkan, ya dengan baik, ya diisi dengan amal-amal ketaatan kepada Allah. Karena setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali ketika ada orang yang berlalu hari-harinya tanpa ketaatan kepada Allah Taala. Yuk sama-sama berusaha, ya. Dan malam ke-10 nih. Masa pertama melewati kita, yuk sama-sama grafik kita upayakan bisa naik. Amin ya rabbal Alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga itu semua bisa menyelesaikan dengan tuntas kehidupan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.